ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ada materi PowerPoint, memang tetapi saya akan lebih ringkas karena waktunya juga terbatas. Jadi dari pribadi Profesor Dr. William Sirait, kita bisa melihat bagaimana pahlawanan itu terwujud, gitu ya. Kalau pahlawan itu kita andaikan atau kita definisikan mengerjakan sesuatu yang lebih dari pekerjaan atau profesinya, tadi sudah banyak diceritakan, diberi kesaksian tentang dasar pemikiran dan apa yang dikerjakan, bahkan juga sampai melampaui, bahkan sekarang masih ada banyak PR-PR yang harus dikerjakan dalam rangka kebijakan kota. Yang kedua, pahlawan memiliki, kalau di dalam pelajaran anak SD saya lihat, itu ada aspek yang bisa diteladani. Nah, dari sini saya bicara ada 4 hal yang sebenarnya ada dalam Profesor Dr. William Sirait, dan nanti juga saya kaitkan dengan bagaimana soal-soal aspek kehidupan politik dan kenapa dia memiliki dasar pemikiran seperti itu. Yang pertama berkaitan dengan aspek etis, etos, logika atau logik, dan yang keempat kerja. 4 dimensi ini dia dapatkan atau bertumbuh dari sejak anak-anak, dari lingkungan keluarga, dan dari tuntunan atau juga contoh dari orang tua, termasuk pendidikan nilai-nilai Kristiani yang tumbuh dari keluarga, dan juga etos itu juga tumbuh dari keluarga, di mana orang tuanya adalah orang yang bekerja keras dan semua pekerjaan harus diselesaikan, dan kalau ada PR atau kekurangan harus dicari solusinya. Di situ Prof. Dian sampai kepada titik man of action. Dia akan kejar terus, kalau punya ide atau ada gagasan tidak dikerjakan. Dia akan kejar, ya kan Pak? Demanding. Profesor Dian itu demanding. Ayo apa? Kalau istilahnya dulu Pak Sarwono datang ketika sudah nggak ada demo-demo mahasiswa, kenapa nggak ada demo lagi? Nggak ada masalah. Ya kamu bikin masalah. Itu beliaunya, karena dia man of action juga ada. Itu yang sangat mendasar. Nilai-nilai Kristiani itu juga tumbuh dari teladan dari orang tuanya, dan ada satu hal yang sebenarnya juga itu terus akan terbawa ke dalam perjumpaan budaya-budaya yang lebih luas di Jerman, maupun juga kemudian dalam menggumuli soal-soal Pancasila sebagai ideologi terbuka, yaitu aspek kebudayaan. Nah, ini banyak yang, bahkan orang yang tidak terpikir bikin museum, Pak Midian sudah bikin museum, kira-kira itu prakteknya. Tetapi yang lebih mendalam adalah dia mendapatkan inspirasi itu dari ayahnya yang menjadi tokoh Hasidim, Huria Kristen Bach, yang berbeda dari Renaissance Sending Jerman yang tidak menerima gondang batu. Di HCB yang kemudian menjadi HKI tahun 47 menerima gondang batu, dan itu menjadi bagian fondasi bahwa proses beragama itu menjadi bagian dari sikap etik dalam kehidupan selanjutnya, dan menerima kebudayaan dan keagamaan sebagai satu utuh dan tidak memisahkan manusia. Dan baru belakangan gereja-gereja menerima budaya-budaya dalam ritual-ritualnya. Ini sebenarnya fondasi yang sangat bagus, dan itu nanti akan terus disampaikan, termasuk di terakhir masa pada waktu sebelum reformasi, menyampaikan ke Menteri Dalam Negeri agar supaya kebudayaan menjadi bagian dari basis pengembangan Indonesia ke depan. Maka
yang mengusulkan kalau ada otonomi harus ada pada otonomi di tingkat 2 di daerah kabupaten, dan buatlah pusat-pusat seni budaya di level kabupaten. Walaupun ada latar belakang keamanan sendiri, dengan saya tanya kenapa konsepnya seperti itu, karena dengan berada pada level kabupaten itu tidak memberi ancaman kepada republik. Itu salah satu yang penting. Kemudian yang kedua, Promidian ini teruji terasa kepemimpinannya mulai dari zaman gerilya dan juga kemudian masa bergaya di Bali, dan seterusnya nanti akan ada di PPI dan seterusnya akan di Golkar dan seterusnya. Nah, di dalam hidup Promidian sebenarnya cukup unik juga dengan dia terlibat dalam proses pembaruan politik di dua peristiwa yang berbeda. Yang pertama di Orde Baru dan yang kedua di masa reformasi. Jadi ada semacam pertanyaan-pertanyaan, misalnya nanti akan saya jawab, kenapa Prof. Didian kemudian mendirikan PDKB yang lebih dianggap lebih eksklusif atau sektarian. Pada waktu pembaruan yang pertama di Golkar, di Orde Baru, beliau menjadi anggota DPR GR, dan sebenarnya concernnya tetap sama, dan saya sudah pernah konfirmasi, yaitu yang menjadi pusat perhatian adalah bagaimana di saat-saat yang sangat sulit pada waktu itu ingin mendorong pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat yang sulit pada saat itu, pangan, sandang, pendidikan, kesehatan. Dan itu bisa dilihat di pidato dia di DPR GR yang mendorong supaya perhatian politik dikurangi dan lebih kepada upaya-upaya pembangunan bidang kesejahteraan rakyat. Untuk itu, maka dalam pembinaan politik di semua jalur dan ABRI, dia mengusulkan adanya perbaikan infrastruktur dan suprastruktur politik, di mana infrastruktur jangan lagi melibatkan masyarakat, desa dan organisasi massa menjadi bagian dari pertarungan politik. Nah, ini yang kemudian banyak dipertanyakan karena itu kemudian menjadi apa yang dikenal di masa Orde Baru floating mass atau masa mengambang, partai tidak berakar. Ini yang makanya sebenarnya waktu dan ada dalam buku beliau apa yang disebut sebagai reformasi infrastruktur politik itu mestinya hanya bersifat sementara sampai kesadaran berpolitik menjadi lebih baik. Tapi logika kekuasaan semakin kuat ternyata kemudian kekuasaan itu menggumpal kepada satu orang, dan itu kemudian beliau terlibat dalam upaya mengkritik pada waktu sebelum reformasi 96 dengan sama-sama mendirikan Yayasan Kerukunan Persaudaraan Kebangsaan, terutama karena timbulnya fenomena eksklusivisme, sektarianisme di tengah globalisasi dan kesulitan ekonomi yang mulai tambah. Nah, itu tahun 90-an diskusi tentang kebangsaan, terutama dimotori waktu itu oleh Suara Pembaruan dan Yayasan Bakti membuat serial diskusi membangun masyarakat Pancasila. Nah, di situ sebenarnya Promidian sudah memberikan pemikiran-pemikiran tentang bagaimana masyarakat Pancasila harus dibangun, harus dibentuk dalam kerangka pembangunan nasional. Nah, waktu itu memang melanjutkan
pemikiran pasif pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Berikutnya adalah pembaruan pada waktu reformasi. Pak Midian terlibat dalam pembentukan Partai Demokrasi Kasih Bangsa. Kenapa beliau itu kok dari yang sifatnya nasional kok kemudian malah ke yang lebih sektarian? Dia sudah sebenarnya menjawab, saya tidak tahu di beberapa buku mungkin sudah dituliskan juga, direvitalisasi Pancasila. Pada dasarnya sebenarnya upaya membuat partai ini karena pertama suasana kebangsaan dan suasana pembaruan memungkinkan semua masyarakat membuat organisasi-organisasi politik. Dan yang kedua, suara-suara Kristiani, suara-suara yang relatif lebih kecil itu ternyata tidak tampak atau tidak terbawa dalam semangat organisasi-organisasi politik yang lebih besar. Jadi sekecil apapun suara-suara Kristiani perlu dimunculkan, karena dia selalu bilang bahwa dia mengistilahkan pakai bahasa Jerman atau bahasa Prancis, volonté de tout, itu kepentingan mayoritas tidak selalu sama atau bahkan bisa bertentangan dengan volonté générale, kepentingan umum atau kepentingan bersama yang bisa jadi itu mencerminkan atau berasal dari suara yang kecil. Suara kebenaran itu tidak mesti dari suara mayoritas. Nah, disinilah yang sebenarnya poin sangat penting untuk kenapa suara-suara Kristiani perlu dimunculkan di tengah hidup reformasi pada saat itu. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sekaligus mungkin saya sedikit menjawab berdasarkan percakapan-percakapan yang pernah saya terima. Itu kemudian yang terakhir, catatan saya kenapa beliau juga sangat layak menjadi pahlawan, karena apa yang dia tinggalkan, apa yang beliau kerjakan melebihi apa yang menjadi kerja dan profesi atau pengabdiannya atau pekerjaannya, yaitu pendirian Yayasan Danau Toba. Jadi Yayasan Danau Toba itu dimulai dari tahun 1994 dengan melakukan pertemuan-pertemuan personal tokoh-tokoh Batak di seluruh kawasan Danau Toba, Karo, Dairi, Pakpak istilahnya, Pakpak, Simalungun, Toba, Ampola, dan Selatan Mandailing. Dan itu kebetulan saya yang mengorganisir, selalu diminta pengundang Sina, Sini dan seterusnya untuk ketemu di dua restoran. Kalau nggak di Parebu, Kebayoran Baru, selalu di Hotel Century. Kami hampir seminggu bisa 2-3 kali ketemu tokoh-tokoh itu untuk melakukan penjajakan mengenai pendirian Yayasan Danau Toba atau kegiatan yang memperhatikan lingkungan kawasan Danau Toba. Yang kedua, kenapa Yayasan Danau Toba? Karena pada saat itu juga ini ada faktor politiknya juga dalam tanda petik. Pada saat itu semua orang Batak, khususnya HKBP, kalau bicara pasti nggak ketemu karena HKBP baru pada titik puncaknya pecah. Kami ingat ketemu beberapa orang teman sesama GMI pun begitu ketemu urusan HKBP berantem. Termasuk di kantornya Pak Iket Sundiring di Astra Gavia berantem. Wah, bisa lucu pokoknya. Tapi dari situ Prof. Midian, modus operandi yang bisa mempertemukan adalah isu lingkungan. Dan itu dimulai dari diskusi di Burnani Minasa, dan kemudian ide itu terus dia kembangkan dan dibuat pertemuan-pertemuan
sehingga terbentuklah Yayasan Pencinta Danau Toba sebagai bagian dari perekat masyarakat Batak juga. Itu yang tidak atau mungkin banyak orang belum tahu. Dan beliau meminta saya membuat proposal